Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Seluruh jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita dapat menjalankan sholat subuh, kita bisa menjalankan puasa karena hanya hidayah, kekuatan, nikmat, taufik serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk itu semuanya kita lafalkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita selalu lantunkan, kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh barokah, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya Ustadzah Nuryati di sini mendapatkan tugas dari panitia bulan Ramadan, disuruh menyampaikan suatu tema yang berjudul hikmah bersedekah di bulan Ramadan. Kalau di sini judulnya yaitu kultum. Kultum itu singkatan dari apa, Nak? Kuliah 7 menit. Berarti nanti Ustadzah akan menyampaikan tema tersebut kurang lebih maksimal 7 menit. Seandainya nanti lebih, saya mohon maaf. Ya, syukron. Anak ngalimah solihah semuanya. Anak-anak santriwati Al-Mawadah yang dimuliakan Allah, Ustadzah ingin bertanya dulu tentang sedekah, sodakoh, atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Sekarang Ustadzah bertanya juga, seandainya kita mempunyai uang 100.000, seandainya mempunyai uang 1 juta, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, barang yang kita miliki itu berkurang apa berkurang menurut pandangan mata kita? Menurut pandangan mata kita, barang yang kita miliki itu berkurang. Tapi di balik itu semuanya, menurut pandangan kita itu beda jauh dengan pandangan Allah. Sekarang mungkin kalian akan bertanya, loh, kenapa Ustadzah sedekah itu kok tidak berkurang? Betul. Ternyata sedekah itu akan menyempurnakan hidup kita. Kita akan diberi kelebihan dibanding orang-orang yang tidak memberi. Banyak dari diantara kita itu masih mempunyai pandangan bahwasanya memberikan sesuatu kepada orang lain itu harta kita itu berkurang. Sekarang apa dasarnya Ustadzah? Kok Ustadzah bisa mengatakan bahwasanya sedekah yang kita berikan itu
Nanti kita akan diberi kemuliaan, akan diberi kesempurnaan dari Allah. Apa dasarnya Ustazah? Di sini akan saya bacakan, tolong nanti ditulis. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ditulis anak-anak, ditulis. Ayatnya berapa? Ayat 93. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra. Saya ulangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ditulis ayat suratnya saja, nanti dicari. Saya ulangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Saya ulangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya apa? Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna. Ini. Pelan-pelan saya ulangi. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kita itu dengan uang, seakan-akan di depan mata kita itu yang kelihatan uang, uang, dan uang. Teman itu kadang-kadang sudah nomor 27. Padahal teman kita itu banyak yang di bawah kita yang belum, yang tidak punya uang. Dengan dasar ini, tolong anak-anak diharapkan untuk suka ya membagikan atau memberikan sesuatu yang kita miliki kepada yang membutuhkan. Maaf, seandainya sholat kalian tuh bagus, sholat sunnah setiap malam, sholat wajib on time 5 waktu, jamaah, zikir, puasa, haji, umroh, silaturahmi. Tapi kalau belum menyedekahkan harta kita yang kita cintai, yang kita miliki, kita belum akan dimuliakan oleh Allah, belum disempurnakan oleh Allah. Paham ayat yang disampaikan Ustazah ini, nak? Paham? Jadi meskipun kalian itu mempunyai uang sedikit, ya lebih sedikit lagi yang diberikan. 25.000, ya paling enggak 5.000. Punya jajan di kafe, di kantin, di kiswah, tolong ada teman yang tidak jajan dikasih. Dikirim ibunya 1 box kerdus, jangan sampai dimakan sendiri di kamar, di pojok kamar. Dulu tuh pernah ada anaknya very stingy banget, punya sesuatu diletakkan di almari, almarinya dikunci. Teman satu kamarnya ngerti kalau anak ini agak pelit, akhirnya almarinya tuh diodek-odek, digoyang-goyangkan. Jajan yang di dalam almari itu berhamburan jadi satu. Pas anaknya itu tidak ada. Maka dari itu tolong kalian itu semuanya di rantau itu saling membantu. Sekarang dasar yang lain yang mendukung ayat dari surat Ali Imran itu apa?
Ini berdasarkan hadis, yaitu ditulis pelan-pelan, ditulis ya anaknya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Kecepatan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Saya ulangi. Al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Ini hadis. Artinya apa, Ustazah? Seandainya kalian mencatat artinya, surga itu rindu terhadap 4 golongan. Semoga anak-anak ngalimah solihah termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin. Yang pertama, pembaca Al-Quran. Tahlil Quran. Alhamdulillah, anak-anak sudah melaksanakan suka membaca Al-Quran. Sebelum asar, ba'da maghrib, ditambah mungkin ba'da isya, sebelum subuh, ba'da subuh, di kelas dan sewaktu-waktu. Alhamdulillah. Mungkin kalau tidak di pondok, kalian tidak akan memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin kalau di rumah, anak-anak yang tidak mondok, yang dibaca apa? HP. Nanti sebentar lagi, 10 hari lagi mungkin tidak sampai, seandainya kalian pulang, jangan memperbanyak baca HP. Yang diperbanyak membaca apa, Nak? Al-Quran, ngalimah solihah. Yang kedua, wahafidil lisan. Artinya memelihara lisan. Maksudnya apa? Memelihara lisan dari ucapan keji dan mungkar. Ucapan keji dan mungkar itu apa sih, Ustazah? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Contohnya apa? Marah, ghibah, apalagi MISUH tadi jangan diucapkan. Itu sudah jelas jelek. Ngeluh. Kadang-kadang kalau di pondok itu memang banyak ujiannya. Ngeluh, ndak usah ngeluh. Sekolah di luar juga banyak keluhan-keluhan. Ndak dibelikan HP, ngeluh. Ndak dibelikan motor, ngeluh. Motornya ndak bagus, ngeluh. Sekolahnya jauh, ngeluh. Bajunya pendek, ndak ngeluh. Naudzubillah. Yang ketiga, ini wa mut'imil ji'an. Jadi memberikan makan kepada orang yang lapar. Tidak hanya makan, memberikan sesuatu yang kita miliki terhadap orang yang membutuhkan. Baju nanti diberikan kepada adiknya. Kakak-kakak Azmira, semoga doakan nak, kakak-kakak nanti
ngabdi semuanya. Tidak ada yang mengaminkan. Amin. Dan dilancarkan semua urusannya. Kuliah diterima di universitas favorit. Yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu mereka-mereka yang ahli puasa di bulan Ramadan. Jadi ini sudah jelas, semoga di antara kita termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sekarang yang namanya sedekah itu diperumpamakan seperti tanaman. Seperti tanaman yang tertanam di surga. Apa Ustazah dasar hadisnya? Ada. Bisa enggak ini nulis dengan lancar? Ya diambil yang penting aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syakha'u syajaratun fi, saya ulangi. Asy-syakha'u syajaratun min syajaril jannah. Asy-syakha'u syajaratun min syajaril jannah. Saya lanjutkan. Awsanuha mutadalliyatun. Awsanuha mutadalliyatun ilal ardi. Saya ulangi dari awal. As-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Awsanuha mutadalliyatun ilal ardi. Faman akhadha minha husnan, faman akhadha minha husnan qadahu dalikal husnu ilal jannah. Mungkin nanti kalau tidak bisa Arabnya nanti ditulis bahasa Indonesianya saja. Saya ulangi, asy-syakha'u syajaratun min syajaril jannah. Awsanuha mutadalliyatun ilal ardi. Faman akhadha minha husnan qadahu dalikal husnu ilal jannah. Yang artinya kedermawanan itu, ya, kedermawanan itu seperti pohon surga yang ditanam di surga. Jadi pohonnya menancap di surga. Subhanallah. Dan dahan-dahan dan rantengnya menjulur ke dunia. Jadi kedermawanan itu diibaratkan pohon yang ditanam, akarnya menancap di surga. Kemudian cabang-cabangnya menjulur kemana? Ke dunia. Dan barang siapa yang berpegang padanya di antara kalian, semoga bisa berpegang kepada tanaman yang ditanam di surga tadi, akan ditarik ke surga. Siapa yang tidak mau ditarik tanaman ke surga? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi ini tidak saya bacakan untuk hadisnya. Kekikiran, ya tidak saya baca ini. Wasyuhu ila akhirih, gitu aja. Kekikiran seumpama pohon yang ditanam di neraka. Dan dahan-dahannya, ranting-rantingnya itu menjulur ke dunia. Barang siapa yang berpegang
berpegang padanya, maksudnya orang-orang yang berpegang kepadanya itu orang-orang yang kikir, berarti dia itu tidak secara langsung berpegang pada pohon yang menjulur ke dunia yang berasal dari neraka. Maka pohon tersebut akan menarik ke neraka. Na'udzubillah min syarri min dzalik. Semoga di antara kalian atau tidak di antara semua kalian semuanya akan ditarik pohon-pohon yang ditanam di surga karena kedermawanannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada lagi, ini ada beberapa hadis. Ya, tadi yang ada berapa hadis, Nak? Sudah yang dicatat? Sudah ada 2. Yang ketiga, jadi banyak dasarnya untuk apa Ustazah kok mencatat ini? Untuk meyakinkan bahwasanya apa yang disampaikan Allah berdasarkan surat Ali Imran itu betul-betul bisa diterapkan oleh manusia, oleh kita semuanya. Hadis yang keempat, ini mungkin singkat dan sudah kalian hafalkan semuanya. Saya ulangi dan saya awali. Nanti kalau bisa tolong dilanjutkan. As-shadaqatu, ada yang tahu? As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Ditulis tidak ini? Ditulis ya. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Bisa lengkap nulisnya. Ya nanti saling mengisi gitu aja. Saya ulangi, ya ada yang bertanya. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Artinya apa? Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Sekarang Ustazah bertanya, kalian itu punya kesalahan, punya keburukan, punya kejelekan tidak? Apa punya kebaikan tok? Punya kejelekan. Misal temannya marah ke kalian atau kalian marah ke teman, misalnya saling memarahi, jangan marah semuanya. Coba temanmu itu kamu kasih jajanmu, bagaimana reaksinya? Akan diam, akan happy. Besok lagi mesti dekat-dekati kalian semuanya, akan baikan. Baru dikasih jajan 1 bungkus saja sudah dekat-dekat terus. Apalagi kalau setiap hari dibelikan. Saya pernah, Nak, punya anak, maaf saya cerita. Anak saya itu dimusuhi sama temannya karena ya di pondok itu wajar. Akhirnya saya bilang gini, Dek, beranio manda ayah dengan ibu itu orang Ponorogo kayak temanmu dari orang lain, dari kota lain aja ndak apa-apa, beranio. Akhirnya saya tuh keluar dari bilang tadi, saya mikir, ya Allah, lah saya setua ini pikirannya kayak anak-anak. Akhirnya saya balik. Anak saya setiap saya jenguk, itu saya bawain nasi minimal 5 bungkus. Pokoknya punya nasi di rumah itu saya kirimkan ke pondok, saya kirimkan ke pondok. Minimal nasi goreng ya sepele-sepele gitu. Ada berkat itu saya kirim ke pondok. Temannya setiap hari saya 3 hari enggak kesana aja sudah ditanyakan, bla 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 bla. Manggil bukan tidak saya sebutkan namanya. Ibumu kok enggak kesini lagi ya? Ternyata yang diharapkan itu apa? Kiriman dari saya. Sehingga teman-temannya satu kamar itu
semuanya baikan. Jadi kalau punya ternyata hanya sebesar nasi itu ternyata bisa menutup mulut, ya, bisa memperbaiki silaturahmi. Anak-anakku sekalian, mungkin apa yang disampaikan Ustazah bisa bermanfaat, kalian bisa menerapkan, bisa melaksanakan, dan bisa mengambil hikmahnya. Ada kata yang kurang pas di hati kalian semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan maaf terhadap apa yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.